Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-ijma'. Bab ijma' kesepakatan. Ya, untuk mengingatkan kembali, ijma' itu artinya al-azmu wal ittifaq. Sedangkan secara istilah ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah. Kesepakatan yang dibuat atau kesepakatan yang menjadi konsensus bersama dari mujtahid, dari para ulama yang menguasai bidang syariat, yang bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i. Para ulama itu adalah ulama umat ini, yaitu umat Islam setelah Nabi SAW, yaitu dari para sahabat, kemudian tabi'in, setelahnya. Jadi dimulai ijma' ini dari masa sahabat. Adapun di masa Nabi bukan disebut sebagai ijma' tapi sebagai dalil, ya. Dalil ima qaulun wa fi'lun atau taqrir. Ala hukmin syar'i, yaitu kesepakatan sahabat dan setelahnya terhadap satu atau salah satu hukum syar'i. Hukum syar'i di sini berarti mencakup hukum taklifi dan hukum wad'i. Kesepakatan misalnya para sahabat tentang wajibnya sesuatu, kesepakatan ulama-ulama bahwasanya sesuatu itu haram, kesepakatan para ulama bahwa suatu perbuatan itu sah atau fasid atau dan lain sebagainya. Itulah ijma', kesepakatan terhadap suatu hukum syar'i. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' adalah hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah adalah landasan hukum, ya. Hujjah itu artinya landasan hukum yang bisa menjadi dasar dari suatu hukum syar'i. Atau bisa disebut juga yang dinamakan ijma' sebagai hujjah adalah dalilun yu'tamadu alaihi fi itsbatil ahkami syar'iyyah. Dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menetapkan suatu hukum syar'i. Jadi ketika kita menetapkan suatu hukum, misalnya hukum wajib, atau para ulama, para tabi'in menetapkan suatu hukum wajib, maknanya mereka bersandar kepada ijma', mereka menjadikan ijma' sebagai dalilnya, dasarnya. Dan ini ada beberapa dalil yang melandasi ijma'. Di antaranya disebutkan di sini, awalan qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai kaum muslimin, sebagai umat wasata, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian saya menyebutkan apa istidlal, wajhu istidlalnya, yaitu faqauluhu syuhada'a 'alan nas. Ya, dilihat di sini di perkataan syuhada 'alan nas di dalam ayat, ya. Nah, syuhada 'alan nas menjadi saksi bagi manusia. Persaksiannya ini mencakup persaksian ala a'malihim, yashmalu syahadata ala a'malihim, ya, jadi saksi atas perbuatan amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, wa ala ahkami a'malihim, dan menjadi saksi atas hukum-hukum dari perbuatan yang dilakukan atau amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wasyahidu qauluhu maqbulun. Yang namanya saksi itu perkataannya makbul, diterima. Baik. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an, ya. Biasanya para ulama ketika menyebutkan tentang adillah pasti dimulai dari yang paling kuat dulu, yaitu dari Al-Qur'an. Kalau dari Al-Qur'an, kemudian dari sunnah, kemudian ijma' setelahnya. Setelah ijma', kalau tidak ada ijma' biasanya memakai qiyas. Setelah qiyas biasanya pakai aqlun sahih, ya, atau pemahaman nalar atau logika yang benar. Jadi dalil aklinya itu terakhiran setelah dalil nakli duluan. Nah, sebenarnya bukan hanya kata syuhada 'alan nas saja yang bisa menjadi hujjah dari ayat ini. Sebenarnya bisa juga mengambil dari kata ummatan wasata, ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Apa pertengahan di situ maksudnya?
pertengahan di situ adalah umat yang terpilih, ya. Karena umat Islam bukan umat yang ada di tengah-tengah dengan umat yang lainnya, tidak. Umat Islam ini udah umat-umat terakhir, ya. Tidak ada agama lagi setelah agama Islam, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi maknanya umatan wasata bukan umat yang ada di tengah-tengah antara dua umat, tapi adalah umat yang terbaik, khiyar. Ya, khiyarul ummah. Wa'udul, ya, khiyar wa'udul. Umat yang adil. Adil dalam makna dalam bidang mustalah hadis, ya. Adil seorang yang bertakwa, orang yang bisa dipercaya, yang thiqah dan lain sebagainya. Itu mana adil. Nah, ketika umat Islam ini adalah umat yang terbaik, umat yang adil, maka apa yang menjadi kesepakatan mereka adalah kesepakatan yang hak, yang benar, bukan kesepakatan yang batil. Ini wajh istidlal yang pertama. Wajh istidlal yang kedua sama seperti Syekh, yaitu syuhada 'alan nas. Kaum muslimin dijadikan saksi antara satu dengan yang lainnya, ya, menjadi saksi antara satu kaum dengan kaum lainnya sesama kaum muslimin. Nah, sebagai saksi tentu mereka menyaksikan amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Ketika ada amalan yang menyelisih Al-Quran misalnya, atau menyelisih sunnah, pasti akan ada yang bersuara. Nah, ini dikatakan syuhada 'alan nas, menjadi saksi. Misalnya satu kaum mendapati kaum lainnya beramal menyelisih Al-Quran, ya, sudah pasti akan ada yang memperingatkan. Nah, persaksian ini bukan sebatas pada amalannya saja, bukan hanya sebatas perbuatan yang dilakukan saja, tapi juga hukumnya, ya, hukum amalannya. Misalnya hukum amalan sholat 5 waktu wajib, ya, kaum muslimin menjadi saksi, mempersaksikan bahwa hukumnya memang wajib. Ketika ada yang mengatakan hukumnya tidak wajib, maka dia menyelisih dalil, pasti akan ada yang memperingatkan. Nah, karena disebutkan kaum muslimin ini sebagai umat yang pertengahan menjadi saksi bagi manusia, dan seorang saksi, ya, yang sudah ditetapkan menjadi saksi pasti sebelumnya sudah melalui tahap verifikasi terlebih dahulu, ya. Seseorang ditunjuk menjadi saksi itu sudah melalui tahap proses filterisasi, ya. Artinya sudah dilihat ini saksi ini adil atau tidak, ya, jujur atau tidak, kredibel atau tidak, pasti sudah seperti itu. Maka ketika kaum muslim ditetapkan sebagai saksi, ya, maka perkataannya makbul, qauluhu makbul. Nah, kalau makbul, kesepakatan mereka, ya, tentu bisa diterima. Dalil yang kedua adalah masih dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu hal, suatu perkara, suatu permasalahan, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah perselisihan kalian, permasalahan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di surat An-Nisa ayat 59. Apa wajhul istidlalnya? Kata Syekh, dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Nah, wajh istidlalnya menunjukkan bahwa apa yang mereka sepakati adalah benar. Coba dilihat ayatnya. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, ya. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, berarti ada hal yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin, ya kan? Karena di sini memakai redaksi jika kalian berselisih. Ketika muncul perselisihan, berarti ada perkara-perkara lain yang itu disepakati hukumnya oleh kaum muslimin. Nah, ayat ini menunjukkan, ya, adanya ittifaq, adanya ijma. Baru ketika terjadi tanazu', persengketaan, perselisihan, ya, perbedaan paham, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini menunjukkan ada beberapa hal yang memang tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kemudian dalil yang ketiga,
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas dhalalah, kesesatan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Fitan, bab maja'a fi luzumil jama'ah wa qala gharib. Ya. Sebenarnya selain Imam Tirmidzi banyak juga yang meriwayatkan hadis ini. Ada juga dalam riwayat Imam Abu Dawud, dalam riwayat Ibnu Majah. Ini hadis yang masyhur ya, hadis yang masyhur. Walaupun di setiap jalan dari hadis ini ada maqal ya. Mungkin ada saja yang dibicarakan oleh para ulama hadis, mungkin dari segi sanadnya ya, masing-masing jalurnya pada sanadnya ada maqal. Namun karena banyaknya redaksi hadis ini atau banyaknya jalur yang meriwayatkan hadis ini ya, maka hadis ini naik derajatnya. Hadis ini bisa dipergunakan sebagai hujjah. Jadi jalannya itu yuqawi ba'duhu ba'dah. Jalurnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini secara tegas Nabi SAW bersabda, tidak akan berkumpul atas umatku atau umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Wajhul istidlalnya bagaimana? Berarti mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafahnya. Berarti ketika kaum muslimin bersepakat atau umat Nabi SAW bersepakat, kesepakatannya itu di atas hak, di atas kebenaran. Karena nggak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan, pasti kesepakatannya di atas al-haq. Nah, ini wajhul istidlal dari hadis ini. Baik. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, an naqula ijma'ul ummati ala syai'in imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال. Ini baru masuk ke dalam dalil secara akli ya, secara logika, secara penalaran. Bahasanya saya mengatakan ya, yang namanya kesepakatan umat terhadap suatu permasalahan, suatu perkara itu ada dua modelnya. Model yang pertama kesepakatan di atas kebenaran. Model yang kedua yaitu kesepakatan di atas kebatilan. Nah, kemudian kita teliti, fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Ketika kesepakatan umat itu di atas kebenaran, fahuwa hujjah, maka itu disebut sebagai hujjah. Ya. Wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tujma'a hadhihi al-ummah allati hiya aqramul umami 'ala Allahi mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah 'ala amrin batilin la yarda bihillah. Kalau kesepakatan kaum muslimin itu terhadap sesuatu yang batil, maka itu kayaknya mustahil ya. Enggak mungkin. Kenapa? Fakaifa yajuz, bagaimana boleh, bagaimana bisa umat ini bersepakat sementara umat ini adalah umat yang paling mulia, akramul umam Allah ya, di sisi Allah atau bagi Allah, umat Islam ini umat yang paling mulia sejak zaman nabinya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Bagaimana mungkin mereka bisa bersepakat di atas perkara yang batil yang tidak diridhoi oleh Allah? Hada min akbaril muhal. Ini tentu ya kedustaan, atau ini tentu sebuah hal yang mustahil terjadi, sangat mustahil terjadi.